Video tutorial pemutahiran data BLUD pada aplikasi Harmoni. Pada kolom username dan password, pastikan pengisian nama pengguna dan kata sandi sesuai data akun yang diberikan kepada masing-masing mitra. Kemudian, pada kolom tahun, masukkan tahun anggaran yang sesuai dengan periode yang akan diakses, misalnya 2025. Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik tombol sign in berwarna hijau untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama menu BLUD. Pada menu ini, terdapat daftar inputan profil, keuangan, dan evaluasi kinerja yang harus diisi oleh setiap BLUD sesuai tahun anggaran yang dipilih. Untuk proses penginputan, dapat dilakukan dengan klik icon pensil pada kategori yang diinginkan. Menu Keuangan BLUD. Menu ini digunakan untuk penyajian data laporan keuangan BLUD secara keseluruhan. Pastikan Anda memiliki data laporan keuangan yang akurat, baik laporan audited ataupun unaudited sebelum memulai. Pada menu ini, terdapat beberapa struktur laporan keuangan yang perlu diisi, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Setiap kolom akun pendapatan dan belanja pada laporan realisasi anggaran wajib diisi sesuai dengan pencatatan laporan keuangan masing-masing BLUD. Dapat dilihat pada bagian laporan realisasi anggaran. Misalnya, untuk mengisi pendapatan jasa layanan dari masyarakat, dapat menggunakan angka dari laporan realisasi anggaran bagian pendapatan jasa layanan realisasi 2024. Contoh sebesar 25 miliar. Kemudian, lanjutkan pengisian realisasi anggaran pendapatan dan belanja sampai akun pemberian pinjaman kepada pihak lain. Jika pengisian sudah sesuai dengan laporan keuangan, pilih status finalisasi, draft jika masih ingin dicek ulang, atau final jika sudah siap disubmit. Pilih jenis laporan keuangan yang disajikan, apakah audited atau unaudited. Setelah semua data terisi, klik tombol simpan. Menu ini digunakan untuk mencatat perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dan sisa kurang pembiayaan anggaran atau SIKPAL BLUD. Setiap kolomnya wajib diisi sesuai dengan pencatatan laporan keuangan masing-masing BLUD. Dapat dilihat pada bagian laporan perubahan saldo anggaran lebih. Misalnya, untuk mengisi saldo anggaran lebih awal, dapat menggunakan angka pada laporan perubahan saldo anggaran lebih bagian saldo anggaran lebih SAL awal tahun 2024. Contohnya sebesar 5 miliar. Kemudian, lanjutkan pengisian sampai lain-lain. Untuk bagian penggunaan SAL dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran akan otomatis terisi oleh sistem dari hasil penginputan laporan realisasi anggaran. Jika pengisian sudah sesuai dengan laporan keuangan, pilih status finalisasi draft jika masih ingin dicek ulang, atau final jika sudah siap disubmit. Pilih jenis laporan keuangan yang disajikan, apakah audited atau unaudited. Setelah semua data terisi, klik tombol simpan. Laporan arus kas digunakan untuk mencatat seluruh aliran kas masuk dan keluar selama periode anggaran. Setiap kolomnya wajib diisi sesuai dengan pencatatan laporan keuangan masing-masing BLUD. Dapat dilihat pada bagian laporan arus kas. Misalnya, untuk pengisian penerimaan kas dari APBD, dapat menggunakan angka pada laporan arus kas bagian pendapatan APBD tahun 2024. Contoh sebesar 40 miliar. Kemudian, lanjutkan pengisian sampai dengan pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Untuk bagian kenaikan atau penurunan kas BLUD dan saldo awal kas dan setara kas BLUD akan otomatis terisi oleh sistem. Jika pengisian sudah sesuai dengan laporan keuangan, pilih status finalisasi draft jika masih ingin dicek ulang, atau final jika sudah siap disubmit. Pilih jenis laporan keuangan yang disajikan, apakah audited atau unaudited. Setelah semua data terisi, klik tombol simpan. Laporan operasional digunakan untuk menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan surplus atau defisit operasional BLUD. Setiap kolomnya wajib diisi sesuai dengan pencatatan laporan keuangan masing-masing BLUD. Dapat dilihat pada bagian laporan operasional. Misalnya, untuk pengisian pendapatan jasa layanan, dapat menggunakan angka pada laporan operasional bagian pendapatan jasa layanan tahun 2024. Contoh sebesar 25 miliar. Kemudian, lanjutkan pengisian sampai dengan beban luar biasa. Jika pengisian sudah sesuai dengan laporan keuangan, pilih status finalisasi draft jika masih ingin dicek ulang, atau final jika sudah siap disubmit. Pilih jenis laporan keuangan yang disajikan, apakah audited atau unaudited. Setelah semua data terisi, klik tombol simpan. Laporan perubahan ekuitas digunakan untuk menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas BLUD selama periode anggaran.
Setiap kolomnya wajib diisi sesuai dengan pencatatan laporan keuangan masing-masing BLUD. Dapat dilihat pada bagian laporan perubahan ekuitas. Misalnya, untuk pengisian ekuitas awal, dapat menggunakan angka pada laporan perubahan ekuitas bagian ekuitas awal 2024. Contoh sebesar 115 miliar. Kemudian, lanjutkan pengisian sampai dengan lain-lain. Untuk bagian surplus atau defisit laporan operasional, akan otomatis terisi oleh sistem. Jika pengisian sudah sesuai dengan laporan keuangan, pilih status finalisasi draft jika masih ingin dicek ulang, atau final jika sudah siap disubmit. Pilih jenis laporan keuangan yang disajikan, apakah audited atau unaudited. Setelah semua data terisi, klik tombol simpan. Laporan neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan BLUD pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Setiap kolomnya wajib diisi sesuai dengan pencatatan laporan keuangan masing-masing BLUD. Dapat dilihat pada bagian laporan neraca. Misalnya, untuk pengisian kas di BLUD, dapat menggunakan angka laporan neraca bagian kas di BLUD. Contoh sebesar 400 juta. Kemudian, lanjutkan pengisian sampai dengan utang jangka panjang. Untuk bagian ekuitas, akan otomatis terisi oleh sistem dari laporan perubahan ekuitas. Jika pengisian sudah sesuai dengan laporan keuangan, pilih status finalisasi draft jika masih ingin dicek ulang, atau final jika sudah siap disubmit. Pilih jenis laporan keuangan yang disajikan, apakah audited atau unaudited. Setelah semua data terisi, klik tombol simpan. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Jika terdapat kesulitan, silakan hubungi perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.